Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari yang indah ini. Bapa yang baik, hari ini Tuhan adalah hari yang berbahagia buat kami seluruh umat-Mu GBI Aberta Ministry, sehingga kami bisa menikmati, merayakan, memperingati kelahiran Kristus Yesus ke dalam dunia ini. Dan hari ini Tuhan, ketika kami memperingati, kami rindu, kami punya semangat yang sama dengan semangat Kristus lahir ke dalam dunia ini. Sehingga ketika semangat itu diimplementasikan ke dalam kehidupan kami, maka kami akan mempunyai karakter Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kami terus berjalan di dalam rel kekekalan. Dan kami boleh sampai di ujungnya, yaitu surga yang kekal. Dan hari ini Tuhan, kami rindu setiap apapun yang hari ini kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, izinkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang berkata-kata bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi, haleluya, amin. Soundnya cukup kedengaran Bapak Ibu Saudara? Sebelah kiri, sebelah kanan kedengaran ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dulu kepada kita semua. Dalam bahasa apa tuh namanya? Dalam bahasa luarnya dinamakan apa? Feliz Navidad. Dalam bahasa Batak saya ucapkan hari ini sahat mitabe madongan holong. Haleluya. Waduh. Selamat Natal ma dihita saluhutna. Selamat Natal. Ada orang Batak. Ada orang Chinese juga, dia bilang sai ciketu. Selamat Natal. Itu kata orang Chinese, Mandarin ya. Kata orang Jawa, mangan nos mangan, turu mangan. Salah ya. Haleluya. Luar biasa. Hari ini terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih yang sudah mau datang jauh-jauh, keluarga Pak Daniel, keluarga semua lah ya, keluarga di tempat ini, semua keluarga besar, keluarga Pak Gultom juga, keluarga Pak Ridwan, keluarga siapa lagi di sini ya, keluarga Miranda ya, Oma, puji Tuhan semuanya datang ke tempat ini. Dan hari ini kita akan ambil satu judul khotbah Natal, yaitu tentang ironi Natal. Mari kita buka Injil Matius pasal yang kedua, ayat 7 saja, sampai dengan ayat ke-12. Nanti kita sambung dengan Lukas. Yang sudah ketemu katakan amin. Injil Matius pasal yang ke-7 saya bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-8. Ini lambunya agak remang-remang luar biasa. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat yang ke-8. Kemudian dia memberi mereka kebenaran, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal tentang anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes,
maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yuk kita buka lagi satu perikop lagi sedikit. Ayat 2 sampai ayat 7. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai ke-7 maksud saya. Ya, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi ada sensus. Ayat yang kedua, silakan dibaca. Inilah pendaftaran yang pertama kali dalam suatu Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat yang keempat. Demikian juga yang sudah pergi dari kota Nazaret dari Galilea kota Bawah sama supaya didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7 yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Boleh duduk dulu, Ferry. Ya, lagi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa ternyata seringkali kita salah kaprah tentang kelahiran Kristus. Kenapa kita salah kaprah tentang kelahiran Kristus? Kita selalu menyangka bahwa Natal adalah sukacita. Tidak salah. Tapi Natal bukan hanya semata-mata kado, bukan hanya semata-mata pesta pora yang menjadi tujuan dan ukuran dari sebuah Natal. Tetapi Natal itu sebenarnya sesungguhnya, kalau kita baca, baik dari gembala, baik dari orang Majus, siapa lagi? Maria dan Yusuf, bahkan Raja Herodes, Kaisar Agustus, semuanya ini hanya satu, yaitu mereka ingin memanfaatkan sesuatu hal. Memanfaatkan apa yang satu hal itu? Yaitu mereka ingin merusak Natal ini, sehingga ingin merusak kelahiran Kristus ini, sehingga menjadi ironi. Kenapa menjadi ironi? Semua yang dipersiapkan seakan-akan diobrak-abrik oleh Kaisar Agustus dan juga oleh Herodes. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kisah yang tadi yang saya sebutkan yang pertama. Mengapa saya sebut ironi Natal? Karena sungguh ironi, Bapak Ibu Saudara. Sungguh ironi. Natal itu sebenarnya yang pertama ada Natal berdarah. Kenapa? Kaisar Herodes menyuruh semua anak di bawah umur berapa? 2 tahun dibunuh. Natal berdarah. Yang kedua, Maria dan Yusuf ketika dia sedang dari kota Nazaret untuk sensus masuk ke kota Bethlehem, dia kurang lebih 140 sampai 155 kilometer. Dia harus berjalan dengan keledainya. Berapa lama itu kalau kita jalan naik mobil Jakarta-Bandung berapa lama, Bu, Pak? Mungkin hanya 2 jam, 2,5 jam atau 3 jam, 4 jam lah paling lambat. Tapi ini mungkin bisa 2-3 hari, mungkin bisa seminggu. Karena mereka berjalan, bayangin, lagi hamil berat. Ada haleluya? Hamil berat seperti apa? Bukan seperti WL tadi ya. Sedang hamil, kalau itu mungkin baru 3 bulan. Kalau hamil yang lebih gede lagi, saudara, bisa berapa bulan? Maria saat itu sedang hamil kurang lebih 9 bulan. Dia naik keledai, mungkin kecapean. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah hamil? Ibu-ibu pernah hamil? Bayangkan, 9 bulan sedang naik keledai. Ya kan, naik turun lewat padang gurun berhari-hari. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf mendampingi dengan setia. Ada haleluya. Di sini di mana suami-suami yang masih mendampingi istrinya ketika sedang hamil sepanjang perjalanan hidupnya. Saya hari ini mau katakan inilah ironi Natal. Begitu berat prosesnya si Yusuf dan Maria untuk dapat datang kepada bayi Yesus untuk menyembah dia. Ada satu proses yang luar biasa, taat dan setia ketika disuruh sensus dan mendaftar. Ternyata sudah sampai ke kota Bethlehem, datang lagi satu pencobaan yang berat. Apa Bapak Ibu Saudara? Dia tidak dapat rumah, dia tidak dapat kamar untuk menginap.
sehingga dia harus lahir di kandang domba. Nggak tahu kandang domba, nggak tahu kandang anjing, atau kandang apa. Yang pasti kandang hewan binatang. Dia lahir, tapi ditolak. Dia lahir, ditolak, mati, dihabisi. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ironis. Ironis sekali kelahiran Kristus. Dia hidup saja sudah ditolak. Lahir saja ditolak, matinya dihabisi, hidupnya dihabisi. Sungguh ironi perjalanan Kristus. Tidak ada satupun dari beberapa perjalanan itu yang tidak ironi. Begitu juga dengan Majus, orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah ahli-ahli bintang yang luar biasa. Dia rela untuk berjalan dari timur, dari Persia. Dia pergi dulu ke utara karena bintang itu harus berjalan dari utara sampai selatan. Saya sudah jelaskan kan. Itu berapa lama Bapak Ibu Saudara, berapa jauh? 2.282 kilometer. Jakarta Bali berapa jauh Pak Daniel? 1.100 kilometer sekali jalan. 2 kali jalan berapa? 2.002. Jakarta Bali, orang Majus jalan. Mungkin pakai onta, ya kan, tetapi berjalan melewati padang gurun yang begitu luar biasa, dingin, panas. Hari itu tidak ada mall, tidak ada tempat berteduh, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamaret dan Maret-Maret yang lain. Di sepanjang perjalanan, sungguh ironi. Itulah perjuangan mereka untuk mencari Yesus, untuk datang menyembah bayi Yesus, saudara. Bayangkan bagaimana dengan kita semua yang hari-hari ini. Setiap hari hidup kita nggak ada yang sampai berdarah-darah seperti Maria. Nggak ada yang berdarah-darah seperti siapa? Orang Majus. Maria, sungguh tragis, saudara. Adakah dari antara kita yang ingin menjadi seperti Maria? Ibu-ibu hamil, tidak digubris oleh satu orang pun. Padahal dia akan melahirkan seorang raja. Habis lahirnya juga tidak dipedulikan. Dan setelah dia mati, kembali Maria ketika Yesus diturunkan dari kayu salib 33,5 tahun. Diturunkan dari kayu salib. Dia ada di pangkuan Maria. Ibu mana dari antara kita yang hari ini mau bayinya seperti itu? Mau punya anak seperti Yesus? Ada? Ada, haleluya? Ada mau yang mau seperti Maria? Ibu-ibu? Tidak? Ada. Tapi kadang-kadang saya suka bingung. Berani jadi pakai nama Mari? Sini nggak ada yang nama Maria ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Maria ada di rumah katanya. Berani pakai Maria. Maria itu sungguh luar biasa. Karena itu kadang-kadang kita berpikir, kenapa di gereja Katolik ada Maria yang begitu? Itu bukan penyembahan terhadap patung. This is the wrong. Ya kan? Daniel Mananta mengatakan menyembah patung. Dia tidak belajar tentang Alkitab. Dia tidak belajar tentang sejarah. Dia tidak belajar tentang eksposisi. Dia tidak belajar tentang eksegese. Dia bukan menyembah, tetapi menghormati, menghargai. Betapa luar biasa perjalanan hidup Maria. Betapa luar biasa Maria dan Yusuf untuk dapat membawa bayi Yesus sejauh 150 km dengan keledai. Begitu perjuangannya, mungkin sampai di sana dia pingsan. Tetapi setelah dia sampai di sana, tidak digubris. Yang punya hotel bilang apa? Tidak ada kamar. Dia lahir. Saya mau tanya, Kristus itu yang punya dunia bukan? Dia mempunyai dunia, tapi dunia menolaknya. Miliknya menolaknya. Sungguh ironi. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat begitu banyak perjalanan yang luar biasa, refleksi ke kita nih hari-hari ini. Kadang-kadang kita baru mengalami penderitaan sedikit, kita sudah cengeng, nangis, Tuhan, kenapa begini? Kita belum sampai berdoa dengan mengalir seperti darah. Kita belum mengalami seperti Maria. Kita belum mengalami dicercanya Yusuf mempunyai istri yang belum dinikahin tapi sudah hamil. Bayangkan kita belum seberapa. Tapi mereka ini semua mengalami satu proses yang luar biasa sehingga seharusnya orang-orang Kristen lebih menyadari hal tersebut. Kristus lahir, tapi kita menolaknya. Bagaimana kita menolaknya? Setiap hari kita menolak Kristus.
Rata-rata dari orang Kristen itu menolak Kristus. Beberapa kali sebelum Natal ini saya khotbah di beberapa perusahaan. Kemarin yang terakhir jam berapa? Jam 12 siang. Semua pada bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan. Pak, direktur utamanya, ada beberapa direktur. Jadi ada 4 perusahaan, ada dirut semua. Salah satu dirut seling WA saya, dia bilang, "Pak, saya bingung. Maaf ya, orang-orang seberang jauh lebih baik, jauh lebih produktif dibandingin orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang direkrut itu sungguh mengecewakan. Sungguh, bayangkan di kantor bisa tidur, Pak, Bu. Ya kan? Di kantor saya juga dulu ada yang seperti itu. Digaji tapi tidur. Belum lagi karakter-karakter yang lain. Melawan atasan. Mencaci maki atasan di belakang layar. Apakah itu kekristenan yang sesungguhnya? Seharusnya tidak. Tapi itulah kenyataan. 70% sungguh mengecewakan. Karena orang itu bilang, aduh mengecewakan sekali ya Pak. Sehingga saya dipanggil untuk bisa memberikan nasihat yang benar-benar tajam terhadap mereka. Kalau nggak bertobat juga, ya saya tidak tahu. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita bisa melihat ini semua. Gembala juga dipanggil sama Tuhan. Langsung dia meresponi hari itu dipanggil. Langsung dia berangkat. Dia tinggalkan segala macam dombanya. Dia tinggalkan segala macam termasuk orang Majus. Orang Majus berjalan kurang lebih 2280 itu 1,5 bulan sampai 2 bulan baru dia sampai ke bayi Yesus. Dan bayi Yesus sudah tidak berupa bayi lagi. Dia sudah berumur 2 tahun lebih ketika dijumpai oleh Majus. Berbeda ketika dijumpai dengan yang lainnya termasuk gembala. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah refleksi Natal buat kita semua. Dan kita harus sadari sepenuhnya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang akhirnya membuat Kristus tertolak dari kehidupan kita semua. Dia merasa dia tertolak. Dia merasa dia tidak bisa hadir di dalam hati kita. Dia merasa dia tidak bisa hadir di dalam gereja kita. Dia merasa dia tidak bisa hadir di dalam persekutuan doa kita. Apalagi di dalam keluarga kita. Kalau setiap hari suami istri kerjanya ribut terus. Ada haleluya. Bagaimana Kristus mau hadir di dalam kehidupannya? Tidak mungkin. Sedangkan Maria dan Yusuf luar biasa berhari-hari. Yusuf menggandeng Maria. Maria ada di atas keledai. Mungkin kalau pinggangnya sudah pegel, kakinya sudah bengkak. Dia turun, dia tuntun keledai bareng-bareng. Ada amin? Saya mau katakan hari ini. Suami istri. Tolong, itulah satu karakter yang luar biasa. Saling membantu antara suami dan istri. Dikala istri tidak bisa apa-apa, suami harus bantu. Dikala suami tidak bisa apa-apa, istri harus bantu. Dikala istri tidak bisa apa-apa, suami harus membantu. Harus saling. Ketika kita dipersatukan, tidak ada lagi boleh ada kata pisah, kata cerai dan yang lain-lainnya. Saya ingatkan berkali-kali buat jemaat di tempat ini. Yuk kita bangun. Agar Kristus tidak merasa tertolak dari kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena kalau saya pikir-pikir. Ya, dimanapun kita berada. Saya sering bayangkan satu hal seperti ini. Suatu saat Yesus Kristus, malaikat-malaikat dan Petrus berbicara. Kat. Malaikat dipanggil namanya Kat. Kat. Petrus, iya terus. Dia bilang gini, ngomong-ngomong Natal tahun 2022, Yesus kemana ya? Malaikat bilang, Yesus pasti ke gereja. No. Yesus bilang begini, maaf, saya nggak akan masuk datang ke gereja. Gereja besar, gereja sedang, gereja kecil. Saya merasa tidak diterima di sana. Loh, kenapa saya tidak diterima? Karena mereka sibuk dengan celebration. Mereka sibuk dengan worship leader. Mereka sibuk dengan pendeta. Mereka sibuk dengan makanan. Mereka sibuk dengan hal-hal yang lain yang menjadi utama. Bukan berarti kita tidak boleh sediakan makanan. Ada haleluya? Jangan sampai nanti kita habis pulang dari tempat khotbah ini kita puasa. Amin? Bukan itu maksud saya. Tapi itu yang menjadi ukuran. Bukan nilai kekristenannya.
Bukan Natalnya yang disampaikan, bukan firman-Nya yang digodok dan dihajar dengan keras. Harusnya jemaat diajar dengan keras bahwa sebenarnya Natal itu bukan hanya sukacita. Ya, sukacita, kita bersyukur karena kita diselamatkan. Iya. Tetapi semangat Natal yang sesungguhnya adalah kita harus menjalani proses yang benar di dalam kekristenan. Sekolah kehidupan yang benar. Semuanya harus benar. Tanpa benar di hadapan Tuhan, kita sudah tolak Tuhan. Dan Kristus hanya bisa berdiri di depan pintu. Dia tidak akan pernah masuk di dalam gereja kita. Dia tidak akan pernah masuk di dalam rumahmu. Dia tidak akan pernah masuk di dalam pelayanan persekutuan doa dimanapun. Dia hanya berdiri di depan pintu. Dia ketika dia mau masuk. Dan mungkin dia sudah masuk setengah. Semua orang tidak ada yang memperdulikan Yesus. Semua hanya memperdulikan celebrate. Karena itulah yang menjadi ukuran artis. Dan yang lain yang menjadi ukuran sedangkan Kristus. Fokus firman Tuhan dan Natal menjadi buyar. Malaikat bilang begini. Mungkin Yesus pergi ke penjara. No. Kenapa? Terlalu banyak ketika di penjara. Terlalu banyak orang menyumbang. Ya, mari Tuhan. Banyak orang menyumbang, donatur A, donatur B, donatur C. Waduh, itu makanan begitu banyak. Sikat gigi, ya kan? Sampai sikat lutut, sikat kaki, ikat panti, ikat semua. Ya kan? Semua kalau Natalan pasti ada. Itulah yang dicari oleh jemaat hari-hari ini. Bukan Kristus yang mereka cari. Tapi yang mereka cari adalah hal-hal yang fana dan duniawi. Sehingga Kristus bilang, Yesus bilang, no, saya pun tidak akan ke penjara. Kan kita bilang, kan Tuhan pun katakan, engkau harus datang ke penjara, ke panti asuhan, panti jompo, maka engkau akan menerima Kristus. Kristus bilang, tidak. Aku tidak akan pernah masuk ke dalam penjara. Datanglah engkau ke panti jompo, panti asuhan, juga tidak. Dia hanya berdiri di depan pintu. Saya kalau membayangkan ini, hati saya sedih, saudara. Karena kenapa? Dia yang lahir, tetapi dia dirayakan dengan cara yang salah. Dia dirayakan dengan cara yang duniawi. Yesus ingin ketika hari ini, dia jangan ditolak masuk ke dalam GBI Aberta. Yang percaya katakan amin. Kita izinkan dia masuk ke dalam hati kita hari ini. Supaya kita bisa berubah karakter kita seperti Kristus. Jangan sampai dia hanya menjadi bukan pemeran utama, tapi pemeran tambahan. Bukan aktor utama, tapi aktor tambahan. Mulai hari ini, yuk mari undang Kristusmu ke dalam rumahmu masing-masing. Jangan pernah tolak mereka jangan pernah tolak Kristus dengan kelakuan kita yang kacau balau. Jangan pernah tolak Kristus dengan seremonial yang begitu luar biasa mempengaruhi kita. Natal harus punya baju baru. Natal harus punya sendal baru. Natal harus punya sepatu baru. Natal harus punya mobil baru. Semuanya serba baru. Untuk apa? Itu semua tidak akan pernah dipandang oleh Kristus. Kristus hanya memandang satu. Sudahkah engkau berubah? Bisakah engkau berubah? Seturut dengan seperti Maria dan Yusuf. Dia rela. Saya mau tanya satu hal. Maria dan Yusuf dibayar? Orang Majus dibayar, Bu, Pak? Gembala dibayar? Dahsyat ya? Tapi mereka mau berbondong-bondong datang kepada bayi Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita datang setiap hari kepada Yesus dengan membaca firman Tuhan? No Bible, no breakfast, no Bible, no lunch, no Bible, no dinner. Sudahkah itu terjadi dalam hidup kita? Kalau tidak, berarti secara tidak langsung dan secara langsung kau sudah menolak Kristus setiap hari dalam hidupmu dan tidak pernah mengizinkan dia masuk sedikit pun dalam hidupmu. Apalagi engkau tidak pernah berdoa. Apalagi engkau hanya mementingkan semuanya hanya kepentingan duniawi. Bisnis. Pekerjaan. Ketika mau baca Alkitab malam hari. Udah capek. Mau berdoa. Ikut doa malam, ketiduran. Ikut doa pagi, nggak bisa bangun. Kata Tuhan, mau doa apa lagi? Doa malam, ketiduran. Doa pagi, nggak bisa bangun. Secara tidak langsung kita sudah menolak. Siapa? Kristus. Sungguh ironi.
Sungguh sesuatu yang paradoks, yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Itulah pesan Natal hari ini untuk kita semua. Supaya kita mengerti, semengerti-mengertinya. Agar jangan sampai kita ditolak oleh Kristus. Jangan sampai Matius 7 ayat 21 dan 22 tercanang buat kita semua. Maaf, ya kan? Bukan engkau yang berteriak, Tuhan, Tuhan. Bukan engkau pembawa mujizat, pemberi mujizat. Bukan engkau yang telah menyelamatkan orang. Bukan engkau yang telah memberi makan. Yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi engkau yang hidupnya berkenan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Hari ini mau Yesus hadir di dalam perayaan Natal kita di tempat ini? Kasihan Tuhan kita yang telah rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menjalani proses yang begitu berat dalam hidupnya. Dia rela seperti Maria. Dia rela, orang Majus pun rela jalan ratusan kilometer, ribuan kilometer. Dan bahkan membawa apa? Membawa apa? Persembahan. Sungguh luar biasa. Kita bisa bayangkan. Persembahan yang dibawa itu bukan main-main. Emas, kemenyan, mur. Orang Majus bukan orang kaya. Orang Majus bukan orang hebat. Orang Majus hanya ahli nuzum, hanya ahli perbintangan. Tapi hatinya digerakkan oleh Kristus dengan semangat yang luar biasa. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Dia berjalan ribuan kilometer tanpa kenal lelah. Dan akhirnya dia dapati Yesus dengan bintang share location, dengan bintang yang ada. Dia dapati seorang anak kecil yang bukan lagi seorang bayi, tapi sudah berumur 2 tahun lebih. Saudara yang terkasih, halo, hari ini kita mendapat pesan seperti ini. Pulang dari tempat ini, mari kita sama-sama rubah kelakuan kita. Yang percaya katakan amin. Tos dulu kiri kananmu. Mulai hari ini rubah kelakuan kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Pulang dari tempat ini, engkau harus lebih menyayangi istrimu dan suamimu. Kalau di sebelahnya ada suami istri yang duduk bersamaan, boleh pelukan. Hari ini dan selamanya aku akan tetap memeluk engkau. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, ya kan, kalau jalan ke mall, suaminya ada 50 meter di depan, istrinya ada di belakang. Atau istrinya di depan, suaminya ada di belakang. Harus bergandengan tangan, sama seperti siapa? Maria dan Yusuf. Dia bergandengan terus, nggak mungkin Maria lari-larian naik keledai, Yusuf kejar-kejaran, nggak pernah saudara. Wah, gua kejar-kejar nih si Maria. No. Ya, benar-benar. Begitu juga anak sama orang tua. Begitu luar biasanya obenya Yesus terhadap orang tuanya. Dia tidak pernah melawan orang tuanya. Dia tidak pernah membantah. Dia hanya bilang, waktuku belum tiba, ketika dia diminta untuk membuat anggur di perjamuan di Kana. Saya mau katakan kita semua, biarlah pesan Natal kali ini boleh mendarat dalam hidup kita. Dan kita boleh berubah terhadap orang tua, terhadap atasan. Efesus pasal 6 ayat 5. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah sendiri. Efesus pasal 6 ayat 5. Dia katakan seperti ini. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, dia katakan begini. Bekerjalah dengan takut dan gentar untuk Tuanmu. Tuhan yang mana? Tuhan yang ada di dunia. Silakan buka Efesus pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Kalau itu bisa Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menghormati atasan kita, menghormati gembala kita, menghormati semua di dalam kehidupan kita. Maka hidupmu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya yakin dan percaya. Tapi kalau gembalamu salah, engkau harus bilang salah. Dan kalau dia salah dalam pengajaran, tidak usah tunggu waktu lama lagi. Keluar dari gereja itu, cari gereja lain yang benar pengajarannya. Karena yang namanya pendeta, itu bisa benar, bisa salah. Tidak setiap kali dia benar. Tidak setiap kali juga dia salah. Tetapi kalau salah ngaco belok pengajarannya, suruh cium sepatu lah supaya dapat berkat. Ya kan? Ada kan pengajaran begitu?
suruh cium sepatu lah, suruh inilah, suruh itulah, suruh transfer duit lah dalam hitungan jam besok jam 1 siang transfer uang. Kalau yang seperti itu langsung tinggalkan Bapak Ibu. Nggak pakai tedeng aling-aling. Ada amin saudara? Tapi kalau gembalamu benar, serius dalam kebenaran firman Tuhan, dia benar-benar memproklamirkan kebenaran, engkau harus kasih angpau setiap hari Minggu. Lah iya benar dong. Ada amin? Engkau harus kasih angpau. Pak Pendeta, angpau. Haleluya. Ya kan? Kalau saya ini intermezzo, sekalian kasih tahu juga sedikit. Kalau saya sedang khotbah di tempat-tempat lain, saudara, saya nggak bicara angpaunya. Kalau angpaunya nggak berarti buat saya. Yang saya berarti adalah dalamnya. Ya kan? Kalau dikasih angpau 1, puji Tuhan. Ini bukan hanya di persekutuan doa. Kalau mereka terberkatin, nggak lama kemudian majelisnya turun. Pak Pendeta, ini tambahan. Datang lagi 1 lagi. Pak Pendeta. Saya pernah sekali 5-6 kali. Baik di Pulau Nias, baik di Jakarta, Tanjung Priuk, di khotbah tempat-tempat lain. Selalu begitu. Dan always begitu. Kalau enggak ya dikasih 1 angpau yang nilainya luar biasa. Tapi saya nggak pernah membuka angpau itu di sana. Saya mau katakan kita semua, bukan itu yang menjadi tujuan kita yang utama. Ada haleluya? Itu hanya kehidupan yang fana. Uang hanya kecil lah, bukan masalah di uang. Tetapi yang jadi masalah, sudahkah kita bisa benar-benar memproklamirkan kebenaran di atas segala-galanya? Saya yakin dan percaya, saya nggak pernah mau meminta-minta, nggak pernah mau minta, Pak proposal, Pak minta, Pak saya kurang ini, Pak saya kurang itu. Sekalipun saya dalam keadaan berkekurangan, saya hanya berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan, Dia pasti akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ada amin saudara? Karena kalau gembala minta-minta sama pengusaha, gembala minta-minta sama jemaat, gembala minta-minta sama yang lain, itu berarti dia nggak percaya bahwa dia adalah utusan langsung dari Tuhan. Kalau kita diutus langsung sama Tuhan, ditunjuk langsung sama Tuhan, Dia pasti akan memberkati, membiayai apapun yang Dia perlukan, bukan dalam berkelimpahan. Ada amin? Saya sudah mengalami 18 tahun dan tahun ini juga luar biasa. Jadi saya mau katakan hari ini, biarlah kita boleh menikmati dan menyemangati pesan Natal kali ini dengan benar dan bukan pesan Natal yang salah, bukan dengan euforia, pesta, pora dan yang lain. Tapi kita benar-benar sungguh-sungguh masuk ke core, ke inti daripada pengajaran Kristus. Oh begini ya, bahwa ikut Kristus itu ternyata sangkal diri, pikul salib. Bukan ikut Kristus, banyak pendeta yang mengatakan ikut Kristus, engkau akan hidup berkelimpahan. Ikut Kristus, mobil dari 1 menjadi 2. Ikut Kristus, istri 1 jadi 3. Ikut Kristus, tabunganmu bertambah banyak. No. Dari 3 peristiwa penting ini, Majus, orang gembala, satu lagi Maria dan Yusuf, semuanya sangkal diri pikul salib. Semuanya untuk mencapai Yesus. Itu dia harus sangkal diri pikul salib. Kalau tidak, maka engkau bukan orang Kristen. Sudah Kristenkah kita hari-hari ini? Kita nggak tahu. Tapi yang tahu adalah, sudahkah engkau sangkal diri, pikul salib setiap hari? Engkau sudah bisa menyenangkan hati jemaat, sudah bisa menyenangkan orang lain, sudah bisa membantu orang lain. Ya, karena apapun yang engkau miliki di dunia ini, harta apapun yang engkau miliki di dunia itu miliknya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau miliknya Tuhan, kita boleh bagi rame-rame. Yang percaya katakan amin. Yang punya duit 10 miliar, bagilah, ya kan? Kepada jemaat-jemaat yang tidak punya uang. Jemaat kalau kita punya uang 10 miliar, dikasih 100 juta, kira-kira gimana? Pasti wajahnya semeringah semua di tempatnya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan saya tadi hari ini. Tapi biarlah kita boleh saling berbagi kepada sesama. Sama seperti Maria, Yusuf. Sama seperti orang Majus yang rela membagikan hartanya, yang rela membawa hartanya itu sekalipun nyawa harus dipertahankan di tengah padang gurun. Begitu banyak rampok, begitu banyak orang
yang ingin mencelakakan. Hari ini kita semakin mengerti bahwa ikut Yesus itu gratis, tapi bukan murahan. Ada haleluya. Kita ikut Kristus gratis, siapapun gratis. Tapi hati-hati, yang gratis itu bukan murahan. Tapi kalau di dunia, yang gratis pasti murahan. Ya, Bu Seni? Kalau kita dikasih berlian palsu, gratis nggak? Kalau berlian asli, gratis nggak? Dahsyat. Tapi kita dikasih berlian mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, gratis. Dan itu tidak murahan. Itu sesuatu yang harus kita pertahankan dalam hidup kita. Hari ini izinkan Kristus lahir dalam kehidupan kita. Dan kita hari ini menyemangati peristiwa Natal, menyemangati pesan Natal. Lewat ironi Natal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita semua boleh mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menjaga, memelihara kita.